Halo, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami, kelompok 3A, gelombang 3 angkatan 24. Dengan saya, Belinda Sintia Rizky dari Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan. Nah, sebelum kita mulai diskusi kali ini, yuk kita sama-sama dengerin perkenalan dari teman-teman yang sudah pada hadir. Silahkan teman-teman. Izin memperkenalkan diri, saya Istiqomah Dungkio dari Kanwil BPN Provinsi Gorontalo. Perkenalkan, saya Siti Ainun Rahman dari Kantor Pertanahan Kabupaten Goa. Saya Hastini dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara. Saya Nathanael Wismonugro dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka. Oke, terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Nah, untuk diskusi kita kali ini, kita akan membahas kegiatan yang berkaitan dengan tema dasar ASN, yakni adaptif. Nah, mungkin sekedar sharing, teman-teman. Jadi, akhir-akhir ini di satuan kerjaku itu banyak sekali pemohon atau masyarakat yang menanyakan tentang biaya layanan pertanahan atau PNBP. Nah, biasanya petugas loket itu menginformasikan untuk biaya layanan pertanahan atau PNBP ini melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, dari fenomena ini bisa mungkin kita angkat ya kegiatannya yaitu atau gagasannya yakni tentang sosialisasi penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku sebagai bentuk inovasi digital layanan pertanahan. Nah, dari teman-teman semua, kira-kira pendapatnya bagaimana? Apakah setuju? Kalau dari saya setuju, Mbak. Setuju, Kak Belinda. Setuju, Kak. Oke, kalau begitu kita akan membahas eh, kegiatan ini mengacu dari pertanyaan yang sering ditanyakan masyarakat atau pemohon tentang biaya layanan pertanahan atau PNBP. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu bisa kita jabarkan yakni memberikan edukasi dan pendampingan langsung kepada masyarakat di loket pelayanan guna memudahkan masyarakat dalam mengetahui informasi biaya layanan pertanahan atau biaya PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah, kalau dari teman-teman untuk tahapan kegiatannya mungkin ada pendapatnya yang mau menambahkan? Baik, saya izin berpendapat untuk tahapan kegiatan yang pertama itu kita berkonsultasi dengan atasan terkait bahan materi edukasi, perangkat atau device pendukung yang akan dipakai petugas loket agar mampu memberikan edukasi secara efektif pada masyarakat mengenai informasi biaya layanan pertanahan. Kemudian yang kedua, memberikan sosialisasi awal pada masyarakat yang datang di loket pelayanan dengan menjelaskan bahwa biaya PNBP dari setiap jenis layanan dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku, sehingga masyarakat memahami cara menghitung biaya layanan pertanahan secara cepat. Kemudian yang ketiga, melaksanakan simulasi hitung biaya PNBP langsung di loket dengan membimbing masyarakat untuk mengunduh, mendaftar, dan menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku sekaligus menginformasikan cara menghitung besaran biaya PNBP yang terdapat di masing-masing layanan. Yang keempat, memberikan pendampingan individu pada masyarakat di loket pelayanan dengan menjawab pertanyaan serta membantu mengatasi kesulitan dalam masalah login dan menyampaikan kontak petugas yang dapat dihubungi. Yang kelima, melakukan evaluasi dan tindak lanjut dengan mengumpulkan feedback atau umpan balik mengenai kemudahan penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku untuk mengetahui biaya PNBP dari setiap jenis layanan pertanahan. Baik, terima kasih Kak Nathan untuk tahapan kegiatannya. Nah, untuk output atau hasilnya sendiri ini kita bisa ambil dari kegiatannya yaitu masyarakat dapat memperoleh pemahaman langsung mengenai besaran biaya layanan pertanahan ini atau PNBP tanpa perlu mengantri di loket sekaligus mengetahui prosedur pembayaran yang secara tepat dan efisien. Kemudian juga bisa meningkatkan rasa percaya dan kenyamanan terhadap pelayanan pertanahan yang transparan serta memudahkan persiapan administrasi dan alokasi biaya pemohon sebelum mengajukan permohonan. Nah, untuk keterkaitan substansi mata pelatihannya, bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang mau menambahkan pendapatnya?
terkait ini? Izin berpendapat mengenai keterkaitan. Eh, Menurut saya, kegiatan pada tahapan kegiatan ini tentunya berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak, khususnya nilai adaptif ya. Untuk kegiatan pertama, yakni berkonsultasi dengan atasan terkait bahan materi edukasi, perangkat atau device pendukung yang akan dipakai petugas loket, itu terkait dengan nilai akuntabel, kompeten, harmonis, dan loyal menurut saya. Karena kalau untuk akuntabel sendiri, karena di sini kita berkonsultasi untuk memastikan kegiatan edukasi itu berjalan sesuai arahan dan tanggung jawab jabatan kita. Kemudian ke kompeten karena kita menggali pemahaman agar mampu menyampaikan materi dengan benar dan efektif. Kemudian harmonis karena kita menunjukkan sikap terbuka dan kolaboratif dengan atasan, serta loyal karena kita melaksanakan instruksi pimpinan sebagai bentuk ketaatan kita terhadap perusahaan atau instansi kita. Kemudian untuk kegiatan kedua, tahapan kegiatan kedua yakni memberikan sosialisasi awal kepada masyarakat yang datang di loket pelayanan secara langsung dengan menjelaskan bahwa biaya PNBP dan setiap jenis layanan pertanahan dapat diakses melalui aplikasi Satu Tanahku berkaitan dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, dan adaptif. Kenapa berorientasi pelayanan? Karena eh, pada kegiatan ini kita memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat untuk dengan tujuan untuk membantu masyarakat memahami tata cara mengetahui biaya layanan tersebut. Kemudian akuntabel karena kita menyampaikan informasi resmi dan transparan mengenai jumlah PNBP-nya dan adaptif karena kita memanfaatkan aplikasi digital Satu Tanahku dalam proses sosialisasi. Kemudian untuk kegiatan ketiga, yakni melaksanakan simulasi hitung biaya PNBP langsung di loket pelayanan dengan membimbing masyarakat untuk mengunduh dan mendaftar dan menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku, itu berkaitan dengan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Untuk berorientasi pelayanan karena di sini kita membimbing masyarakat mencoba langsung aplikasi tersebut sehingga mereka lebih memahami cara menghitungnya dengan mandiri gitu. Terus kompeten karena di sini kita artinya menguasai penggunaan aplikasi dan mampu menjelaskan langkah-langkahnya secara jelas kepada masyarakat. Dan adaptif karena kita mendorong penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik. Kemudian untuk kegiatan keempat, yakni tahapan kegiatan keempat yakni memberikan pendampingan individu kepada masyarakat di loket pelayanan dengan menjawab pertanyaan, membantu mengatasi kesulitan teknis, dan memberikan tips dan lain sebagainya itu tentunya terkait dengan nilai-nilai berorientasi pelayanan, harmonis, dan adaptif. Berorientasi pelayanan di sini karena kita memberi bantuan secara personal dengan sabar dan empati agar masyarakat itu paham dan harmonis karena kita menjalin interaksi yang baik dan menghargai masyarakat sebagai mitra pelayanan kita dan adaptif karena kita menyesuaikan cara pendampingan sesuai kemampuan pengguna dalam menggunakan aplikasi karena seperti kita ketahui rentang umur pemohon kan berbeda-beda jadi cara pendampingannya juga berbeda-beda. Kemudian tahapan kegiatan kelima yakni melakukan evaluasi dan tindak lanjut dengan mengumpulkan feedback atau umpan balik dari masyarakat. Itu berkaitan dengan tiga nilai yakni akuntabel, kompeten, dan adaptif. Akuntabel karena kita menggunakan masukan masyarakat sebagai bahan perbaikan kinerja pelayanan kita. Kemudian kompeten karena kita mampu menganalisis hasil umpan balik dari masyarakat untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi kita. Kemudian adaptif karena kita menyesuaikan metode edukasi berdasarkan hasil evaluasi agar sesuai dengan kebutuhan publik. Seperti itu dari saya, Kak Belinda. Baik, terima kasih Kak Isti. Kemudian untuk visi dan misi, bisa mungkin teman-teman yang lain mau ada pendapatnya, ada tambahan? Ya, izin menambahkan kami Linda. Eh, untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi, kegiatan ini berkontribusi terhadap visi misi Kementerian ATR BPN, terutama dalam poin
Misi 1 yakni menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berbasis digital berintegrasi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penurunan tingkat kemiskinan. Keterbukaan informasi biaya dan efisiensi prosedur pembayaran adalah wujud dari pelayanan yang profesional dan berintegritas. Kemudian visi terwujudnya penyelenggaraan pertanahan dan tata ruang yang berkualitas, berkeadilan, dan berkepastian hukum dalam mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Peningkatan rasa percaya dan kenyamanan masyarakat didorong oleh transparansi biaya dan kemudahan pelayanan adalah kunci untuk menciptakan lembaga yang terpercaya di mata publik. Mungkin itu dari saya, Kak Belinda. Ya, terima kasih Kak Siti atas pendapatnya. Nah, untuk penguatan nilai organisasi, gimana teman-teman? Ada masukan? Izin berpendapat, Kak, untuk penguatan nilai organisasi pada output dari kegiatan tersebut. Yang pertama yaitu memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat mengenai besaran biaya layanan pertanahan dan prosedur pembayaran secara langsung tanpa harus datang dan mengantri di loket, sehingga masyarakat merasa dilayani dengan cepat dan efisien sesuai dengan nilai melayani. Kemudian, menyediakan sistem informasi dan prosedur pembayaran yang jelas, tepat, dan efisien, mencerminkan kompetensi serta tanggung jawab petugas dalam mengelola layanan pertanahan berbasis data yang akurat sesuai dengan nilai profesional. Yang terakhir, transparansi biaya dan prosedur meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap layanan pertanahan karena semua informasi dapat diakses secara terbuka dan sesuai ketentuan, menumbuhkan keyakinan bahwa tidak ada pungutan atau proses di luar aturan resmi sesuai dengan nilai terpercaya. Sekian dari saya, Kak. Terima kasih Kak Tini dan teman-teman semua atas saran dan masukan. Yakni bisa memberikan kontribusi untuk analisis kita ya pada kegiatan yang mana berkaitan dengan nilai adaptif. Kalau begitu, saya izin akhiri untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak teman-teman semua. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.